Selamat pagi buat semuanya. Pagi hari ini ada sesuatu yang perilaku yang harus kita usahakan, yang harus kita usahakan, harus kita kerjakan dalam hidup beriman kepada Tuhan. Mari saya kasih uh, judulnya adalah konsistensi. Jadi saudaraku, judulnya ada konsistensi. Ini harus kita usahakan supaya kita lebih bermutu sebagai orang Kristen. Kita baca di sini Ibrani 13 ayat 8 firman Tuhannya kata gini, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kita lihat di sini Tuhan Yesus konsisten, tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Bagaimana dengan jemaat Tuhan? Untuk saya, kita ini tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Jadi ada hal yang harus kita semangati hidup kita untuk hidup seperti Kristus. Saudaraku, definisi atau arti konsisten kalau kita baca di Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu artinya tetap atau tidak berubah. Taat asas atau ajak, laras atau sesuai. Persis seperti tadi firman Tuhannya di Ibrani ya, 13:8. Jadi surat Ibrani 13 ayat 8 ini jelas Yesus adalah Tuhan yang konsisten. Konsistensinya tidak diragukan lagi. Makanya firman-Nya berani menulis seperti itu. Pertanyaannya adalah, gimana saudara dan saya? Tetap konsisten dengan kebenaran yang didapat dari pengajaran gereja Tuhan selama ini? Atau hanya sebuah teori saja yang dibincangkan? Konsisten dalam berdoa misalnya, konsisten membaca firman Tuhan dan perenungannya, konsisten beribadah kepada Tuhan. Jadi apapun permasalahannya, apapun tantangannya, dia konsisten tetap ada di sana. Untuk menjaga performa hidup kita diminta kita konsisten. Kita ini seringnya tidak konsisten, seringnya suka berubah-ubah. Kita sering melihat sikon, mood kita pada waktu beribadah kepada Tuhan. Kalau moodnya lagi ada di situ, ada di dalam Tuhan, ya kita beribadah. Kalau enggak, ya enggak. Lihat sikon kadang-kadang. Seringnya hidup kita dipengaruhi oleh daging kita, bukan oleh roh kita. Daging ini tidak kuat melakukan apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Makanya kita melanggar. Kalau kita baca di firman Tuhan, kita lihat nih ya, kita harusnya konsisten seperti firman Tuhan ini, saudara. Dia bilang di 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kita konsisten nggak sebagai bangsa yang terpilih? Sebagai imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kalau kita konsisten, kita akan memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Di 1 Petrus 2 ayat 10 dikatakan, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Apakah kita masih konsisten sebagai umat Tuhan?
Tolong Mike perhatikannya. Demikian saudara. Jadi Tuhan mengajar kita untuk hidup konsisten. Untuk menjadi orang yang konsisten, ya kita harus melakukan firman Tuhan. Hidup di dalam doa dan selalu berjaga-jaga. Bukti bahwa banyak manusia tidak konsisten dapat kita lihat contoh. Kita lihat ya contohnya ya di muka bumi inilah kita bisa lihat. Saudara bisa lihat dan saya sering ada di TV. Contohnya orang berganti-ganti pasangan, nggak konsisten. Berganti keyakinan demi status atau keamanan di dalam suatu komunitas. Ya dia nggak konsisten, dia korupsi, dia ingkar janji, atau tidak berintegritas, dan lain. Jadi kalau kita konsisten, ini pun berdoa sebagai konsistensi kita di hadapan Tuhan. Kristus adalah panutan bagi kita dan kita untuk selalu bersikap konsisten. Karena dia selalu sama, dulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Kalau kita baca di Pengkhotbah ayat 12 dengan Pengkhotbah 12 ayat 13 dengan 14 dikatakan demikian. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintah. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Jadi saudara, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya supaya kita konsisten. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Kalau kita baca lagi di Yohanes 14 ayat 15, inilah kalau konsistensi. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menurut segala perintah. Inilah orang konsisten. Orang yang mengasihi Tuhan. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, dia akan dikasihi oleh. Aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku. Bagi pendoa saudara, mari kita konsisten dengan doa yang kita lakukan. Pada waktunya, atau tidak. Selamat berdoa, selamat berkonsistensi dalam hidup bersama Tuhan Yesus.